Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muqarrabin yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita akan ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan untuk diri saya dan Anda semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi,
dan Allah juga berjanji akan memberikan dia rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, malam ini saya diminta untuk bicara tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dari kata zikrun atau zakaro yang makna dasarnya adalah menyebut dan mengingat. Substansinya itu pada mengingat. Maka ada kalanya orang mungkin tidak menyebut, tapi dia selalu mengingat dan sadar, bahkan penuh sadar bahwa dia sedang dibersamai oleh Allah, diawasi oleh Allah. Maka sebenarnya itulah zikir yang sebenar-benarnya. Sambil contoh misalnya, ini misalnya ada seseorang sebut saja dapat tugas dari kantor, bawa mobil kantor, terus harus ngisi BBM. Pas ngisi BBM, struknya itu 100.000 misalnya, aslinya 100.000, biar nanti dapat ganti dari bendahara perusahaan itu, bagian keuangan perusahaan itu lebih banyak, mau nanya itu ke petugas pom bensinnya itu, ada struk yang di atas 100.000 enggak misalnya, mau ngomong gitu enggak jadi. Kenapa? Mungkin bosnya enggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Nah, enggak jadi berbuat curang itu sesungguhnya zikir yang sesungguhnya itu yaitu justru itu. Jadi ketika kita mau berbuat khianat, kita mau berbuat bohong, kita mau berbuat sesuatu yang enggak benar, enggak jadi karena merasa diawasi oleh Allah, dibersamai oleh Allah, itu justru substansi zikir yang sesungguhnya. Itulah kenapa kemudian ketika Allah bicara tentang ulil albab yang Allah puji sebagai orang yang cerdas di surah Ali Imran ayat 190-191 itu, Allah katakan sebagai alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi orang ulil albab itu orang yang punya kesadaran fikir dan kesadaran zikir dan fikir sekaligus. Untuk zikirnya qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, berdiri, duduk, tidur di semua keadaan. Kalau bahasanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu dzakarallaha fi kulli ahyani. Nabi itu berzikir kepada Allah di semua keadaannya. Nah, itu diantara maknanya adalah itu bukan semata-mata qomat hamid di setiap keadaannya, tapi lebih dari itu adalah pada kesadaran untuk selalu dibersamai oleh Allah, diawasi oleh Allah, sehingga kemudian di semua keadaannya akan berusaha menjadi pribadi yang baik, karena walaupun orang tidak tahu, yang pasti Allah Maha tahu. Orang mungkin tidak mengawasi, tapi Allah pasti mengawasi. Itulah zikir yang sesungguhnya, yaitu ketika kita tidak hanya menyebut tapi juga mengingat. Nah, namun demikian, walaupun misalnya, ini misalnya di antara kita ada yang misalnya ini ya, kok baru bisa berzikir itu di mulut saja, sementara hati dan pikiran kita masih belum bisa menyadari dan mengingat dengan baik dan benar terkait dengan apa yang kita ucapkan, maka itu sudah bagus kata para ulama. Kalau bahasanya para ulama begini, tetaplah berzikir dengan lisanmu walaupun hati dan pikiranmu masih belum bisa berzikir. Paling tidak kata para ulama, walaupun hatimu belum dekat dengan Allah, paling tidak lisanmu sudah dekat dengan Allah. Itu kata para ulama. Jadi andaikan di antara kita zikirnya masih mainnya di qomat kamit, teruskan saja, tidak apa-apa. Jadi walaupun hati kita kadang mungkin, mohon maaf, sering lalai dari apa yang kita ucapkan. Mulut baca Quran, hati nggak ikut baca, kan udah biasa itu. Ya, lisan zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar, pikiran mikir utang itu biasa itu.
Nah, artinya kata para ulama tidak apa-apa, terus zikir aja dengan lisan kamu, terus zikir walaupun hatimu, lisanmu kata para ulama belum bisa walaupun hatimu dan pikiranmu belum bisa berzikir kepada Allah bersamaan dengan lisanmu, terus zikir kata para ulama. Saya ulang tadi, paling tidak kata para ulama, walaupun hati dan pikiranmu belum dekat dengan Allah, paling tidak lisanmu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Abu Nuaim dalam kitabnya Khulyatul Aulia meriwayatkan satu riwayat yang sahih di mana Nabi bersabda, khairul amali an tufariqad dunya wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Jadi termasuk amal yang paling baik adalah ketika engkau meninggal dunia, berpisah dengan dunia ini, sementara lisanmu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bagi sebagian kita yang mungkin masih pengamal zikir secara lisan ansih, sementara batin kurang bisa berzikir, teruskan berzikir. Insya Allah akan ada saatnya di mana kita akan menjadi seperti ulil albab tadi, di mana di semua kesadaran kita akan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan berzikir itu kita akan mengundang perhatian Allah secara khusus. Jadi perhatian Allah secara umum kepada hambanya itu menyeluruh. Jadi perhatian Allah itu dibagi dua kalau kata para ulama ya. Jadi ada perhatian secara umum, ada perhatian secara khusus. Kalau perhatian secara umum semua diperhatikan, termasuk iblis itu diperhatikan. Coro, kecoa itu semua diperhatikan oleh Allah. Cuman itu perhatian secara umum. Yang kita inginkan dari Allah adalah perhatian secara khusus, di mana Allah memperhatikan kita dengan ampunannya, dengan rahmatnya, dengan pertolongannya. Maka salah satu cara agar kita diperhatikan oleh Allah secara khusus itu adalah dengan zikrullah. Salah satu ayatnya adalah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 152 itu, fadhkuruni azkurkum, maka ingat dan sebutlah aku, maka aku akan ingat dan sebut kalian. Jadi ingat dan sebutlah aku, maka aku akan ingat dan sebut kalian. Sesungguhnya Allah pasti mengingat dan menyebut dan mengetahui seluruh hambanya. Akan tapi ketika Allah menegaskan bahwa Allah menyebut dan mengingat hambanya, berarti Allah menyebut dan mengingat hambanya itu secara khusus. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, hambaku menyebutku dalam kesendiriannya, maka aku menyebutnya dalam kesendirianku, kata Allah. Hambaku menyebutku di keramaian orang, maka aku akan menyebutnya di keramaian yang lebih baik daripada keramaian dia di sisiku, kata Allah. Jadi kalau hari ini kita hadir di majelis ilmu seperti ini, kita secara bersama-sama menyebut nama Allah di sini, merujuk pada hadis qudsi tadi, maka saat ini pula insya Allah dan semoga nama kita sedang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah di sana siapa di antaranya? Al-malaikatul muqarrabin. Di antaranya siapa? Malaikat Jibril. Yang bulan ini malam di antara malam Ramadan insya Allah akan turun, yaitu di malam Qadar. Kan paling tidak enak kan kalau nama kita sering disebut oleh Allah kan ya enak. Misalnya nama kita sering disebut Sukiman, Allah kenal sama ini nama Pak Sukiman, nama yang sering Allah sebut ya. Ya enak kan, akhirnya kan malaikat Jibril kenal, nanti malam Qadar tak datangilah Pak Sukiman untuk ditata takdirnya agar lebih baik lagi misalnya, atau nama-nama yang lain lah yang saya nggak hafal. Nah itu diantaranya. Terus kemudian diantara malaikat yang kenal yang muqarrabin siapa? Malakul maut kan, malaikat maut. Malaikat maut kenal juga. Wah, sini saya nggak kasih contoh nama, nanti takut beneran. Tapi paling enggak kan kalau malaikat maut kenal kan, mohon maaf ya, begitu agenda ajal yang bersangkutan tiba, malaikat maut kenal. Yo, ini kan nama yang sering Allah sebut. Ini kan nama yang sering Allah sebut. Dan kalau Allah yang menyebut berarti ini disebut dalam keagungan, dalam kebaikan. Maka malaikat pun akan dengan sopan mencabut nyawa kita sebagaimana Allah gambarkan di surah An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum.
Itu orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang baik yang diwafatkan oleh Allah, oleh malaikat utusan Allah dengan cara yang baik, dan SOP-nya mereka wajib mengucapkan salamun alaikum, permisi dulu. Di SMS oleh Pak Budi 15 menit. Ini pas 15 menit. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.